Pak Zainuddin Amali sudah menyatakan secara lisan mengundurkan diri dari jabatan Kemenpora. Artinya, akan ada seorang menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Dan saat ini merupakan saat tepat sahabat karib Pak Presiden, yakni Pak Hadi Rudiatmo, yang akan menggantikannya. Apakah peluang Pak Rudi besar? Apakah Pak Rudi punya perhatian dan tepat menduduki posisi Kemenpora? Atau siapa pesaing Pak Rudi untuk posisi tersebut? Bisa jadi dalam 2-3 hari ini kita amati siapa yang punya kans besar menggantikan Pak Zainuddin Amali. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mundur dari kabinet kembali mencuat pasca pertemuan pengurus baru PSSI dengan Presiden di Istana. Menpora bilang sudah lapor dan mendapat izin dari Jokowi untuk fokus urus sepak bola setelah terpilih jadi wakil Ketua Umum PSSI. Beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru bisa bicara, ya. Makasih. Mantan wali kota Solo itu mempunyai peluang lebih besar dibandingkan dengan kandidat lain. Ada banyak alasan yang bisa kita mengerti. Pertama, Pak Jokowi mengenal betul siapa Pak Rudi ini. Pernah menjadi wakil wali kota selama 2 periode. Ini menandakan Presiden tahu betul bagaimana kinerjanya Pak Rudi. Kedua, menaruh perhatian besar pada olahraga. Karena itu, berbagai fasilitas olahraga di kota Solo bisa terjaga dengan baik. Malah sekarang kadang masih main bola, badminton, dan lainnya. Pernah juga mengurusi Persis, klubnya Wong Solo. Ketiga, berasal dari parpol yang sama dengan Presiden. Ini yang lebih menguatkan lagi peluangnya menempati posisi Menpora. Jabatan Pak Rudi sampai saat ini masih menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo. Dan jasa mempertahankan bahkan menambah suara partai terbukti bisa terrealisasi. Keempat, karakter kepemimpinannya lumayan kuat. Hal ini bisa terlihat dari solidaritas PDI Perjuangan masih terjaga dengan baik sampai sekarang di Kota Solo. Tidak hanya itu, Pak Rudi sepertinya satu-satunya struktural partai yang cukup berani menyatakan terbuka mendukung Pak Ganjar. Walaupun pernah mendapat teguran akibat pernyataan dukungan tersebut. Namun dia tetap legowo. Berbagai statement maupun sikapnya bisa kita lihat tidak mundur dari dukungan mendorong Pak Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan. Tantangan besar hanya jatah kursi Menpora kan milik Golkar. Apakah nantinya akan ditukar dengan kursi menteri yang lain? Atau seperti apa? Kita belum tahu semua. Kewenangan penggantian menteri ada pada Presiden. Dan semua peluang cukup terbuka. Buktinya ketika PAN merapat mendukung pemerintah langsung mendapat kursi menteri. Itu presiden positif atas peluang Pak Rudi menggantikan Pak Zainuddin Amali. Meskipun apa yang kelihatannya bagi kita gampang, bisa jadi menempatkan pengganti Pak Zainuddin itu bukan perkara mudah. Yang jelas, Pak Zainuddin secara lisan sudah menyatakan mundur karena mau berkonsentrasi ke sepak bola saja. Dalam Kongres PSSI, Pak Zainuddin terpilih menjadi Wakil Ketua PSSI, mendampingi Pak Erick Thohir yang didaulat menjadi Ketua PSSI. Mengapa Pak Erick tidak mundur? Karena dia bukan menteri yang mengurusi olahraga. Jika Pak Zainuddin tidak mundur dari Kemenpora, fokus ke cabang olahraga lain jomplang, atau setidaknya terkesan tidak adil. Ada menteri lain selain Pak Erick yang juga merangkap sebagai Ketua Induk Cabang Olahraga. Misalnya Pak Luhut itu Ketua PASI alias Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Pak Basuki Hadimulyono juga sebagai Ketua POTSI Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. Kemudian ada juga Pak Erlangga, itu Ketua Wushu Indonesia, dan Pak Prabowo Ketua IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Artinya, para menteri selain bekerja menjadi pembantu presiden, juga punya kewajiban
memajukan olahraga. Pada konteks konsentrasi, walau memang benar Pak Rudi yang akan menempati jabatan Kemenpora, rangkap jabatan dengan Ketua DPC tentu bukan masalah krusial menurut saya. Lah ada apa dengan Pak Airlangga, Pak Zulhas, dan Pak Prabowo yang rangkap jabatan Ketua Umum partai saja tidak masalah. Tapi beban mengurusi olahraga Indonesia itu memang tidak ringan. Sebab tantangan yang ada memang berat. Bukan hanya beberapa cabang olahraga prestasinya kurang membanggakan, namun fasilitas olahraga belum sesuai dengan standar internasional. Cabang tenis lapangan misalnya, zaman Yayu Basuki, kita mampu bicara di tingkat Asia, tapi setelah itu tidak ada lagi penggantinya. Atau cabang sepak bola semisal, yang digemari mayoritas masyarakat Indonesia. Bicara prestasi di tingkat Asia Tenggara susahnya minta ampun. Di sisi lain, waktu yang tersedia bagi Menpora baru mengampu olahraga tidak panjang. Paling 1,5 tahun lah minimal mempertahankan beberapa prestasi yang sudah mentereng dan mampu berbicara di tingkat Asia, bahkan dunia. Ada beberapa cabang olahraga yang kini prestasi Indonesia diperhitungkan di kawasan regional. Misalnya ada panjat tebing, futsal, voli putra dan putri. Butuh seorang menteri yang mampu mendongkrak prestasi atlet kita. Mengurusi atlet itu tidaklah mudah. Bisa jadi pengalaman Pak Rudi mengurus kader partai yang hampir sama. Artinya, tidak bisa kita hanya fokus membenahi prasarana atau dukungan anggaran semata. Tapi masalah-masalah non-infrastruktur serta psikologis atlet itu juga penting. Contoh sederhana di bulu tangkis. Kenapa fasilitasnya sama, metode pelatihan sama, perekrutan atlet potensial juga sama, apalagi tunggal putri kita tidak seperti di tunggal putra apalagi ganda putra. Pasti bingung kan? Para pelatih bulu tangkis tunggal putri maupun ganda putri mengalami hal yang sama. Yang kita butuhkan itu Menpora dengan kapasitas mampu berpikir panjang dan strategis dalam upaya memajukan olahraga kita. Tentu kebutuhan bukan hanya dana atau fasilitas. Contohnya ya badminton tadi. Barangkali Pak Rudi bakal dipanggil ke istana oleh Presiden. Di asesmen apakah cocok atau tidak. Walaupun teman dekat, saya kira Pak Jokowi juga tidak akan sembarangan menunjuk orang. Pun masa jabatan tidak lama. Beliau pasti tidak mau mempertaruhkan masa depan bangsa dengan menunjuk orang yang tidak kapabel atau setidaknya punya gambaran ke depan. Atas kewenangan yang mau disandangnya, kalau sembarangan dan malah jadi masalah, malah merusak citra yang selama ini sudah terbangun. Oh iya, PR terbesar Menpora adalah kembali membangun sepak bola Indonesia yang saat ini diakui atau tidak belum dikelola dengan baik. Pasca tragedi Kanjuruhan masih ada konflik-konflik di penyelenggaraan kompetisi. Itu PR yang sangat penting juga. Semoga jabatan Kemenpora diberikan kepada panjenengan ya Pak Rudi. Salam Sunan Jogokali. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya.